Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah. Saya ingin menceritakan sedikit sejarah tentang tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Jauh dari sebelum datangnya Islam ke tanah Jawa, mayoritas masyarakat tanah Jawa ini menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat tanah Jawa ini sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya Hindu dan budaya-budaya Buddha yang berasal dari Hindia. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Islam pun masuk ke tanah Jawa hingga melahirkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Kerajaan yang pertama yaitu ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini asalnya dari bawahan Kerajaan Majapahit dan diberikan kepada Raden Patah karena Raden Patah ini merupakan keturunan terakhir dari Kerajaan Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit melemah, akhirnya Raden Patah pun memisahkan diri, dan kejadian ini pada tahun 1478. Raden Patah mendirikan Kerajaan Islam Demak dengan gelar Senopati Jimbung Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Nah, sejak saat itulah Kerajaan Demak menjadi kerajaan yang berkembang matirim yang kuat. Wilayahnya hampir sangat meluas, yaitu hampir meliputi seluruh pantai utara di Pulau Jawa. Sementara itu, daerah pengaruhnya itu hingga keluar Jawa, seperti ke Palembang, ke Jambi, dan ke Maluku. Dalam masa pemerintahannya, Raden Patah berhasil dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah penguasaan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan pengalamannya, dan penerapan musyawarah dan kerjasama antara penguasa dan ulama. Raden Patah juga mengadakan perlawanan terhadap Portugis karena Portugis ingin mengganggu Demak. Akhirnya Raden Patah mengutus pasukannya di bawah pimpinan putranya, yaitu yang bernama Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Tetapi di perlawanan Portugis ini Raden Patah mengalami kegagalan. Meski perjuangan Raden Patah gagal, akhirnya Raden Patah dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pati Unus pada tahun 1518. Dalam bidang dakwah Islam dan pengembangannya, Raden Patah menerapkan hukum Islam di kehidupan sehari-hari dan juga membangun istana dan membangun masjid, yaitu pada tahun 1479. Dan masjidnya itu masih terkenal hingga sekarang, yang bernama Masjid Agung Demak. Pendiri Masjid Agung Demak itu sepenuhnya dibantu oleh Wali Songo. Kemudian Pati Unus digantikan oleh Sultan Trenggono. Dan pada masa Sultan Trenggono lah Demak mengalami kejayaan, yaitu kekuasaan Kerajaan Demak ini meliputi seluruh Pulau Jawa dan pulau-pulau besar lainnya. Yang kedua ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang pertama yang berada di daerah pendalaman. Karena biasanya Islam ini berada di daerah pesisir. Karena Islam datang melalui perdagangan dari Asia Barat yang berlabuh di sebuah pesisir. Sultan pertama di Kerajaan Pajang yaitu Mas Krebet. Ia berasal dari Pangging di sebelah lereng Gunung Merapi di sebelah tenggara. Beliau memiliki nama lain yang biasanya dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir ini diangkat oleh Sultan Trenggono untuk memimpin Kerajaan Pajang. Setelah Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546,
akhirnya digantikan oleh Sunan Prawoto, yaitu anaknya Sultan Trenggono. Tetapi Sunan Prawoto terbunuh oleh Arya Panangsang karena Arya Panangsang ini ingin merebut kekuasaan Demak. Dan terjadilah pertentangan antara Jaka Tingkir dengan Arya Panangsang. Jaka Tingkir pun akhirnya membunuh Arya Panangsang. Sebagai menjadi Raja Pajang, Jaka Tingkir akhirnya mendapatkan gelar, yaitu gelar Sultan Adiwijaya. Dan gelar itu pun disahkan oleh Sunan Giri. Sultan Adiwijaya memperluas kekuasaannya di Jawa Pendalaman ke arah timur hingga ke daerah Madiun. Dia pun mendapatkan pengakuan, yaitu pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja terpenting di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Sultan Adiwijaya, Pajang berusaha mengembangkan kesusastraan dan kesenian Islam. Kerajaan yang ketiga yaitu ada Kerajaan Mataram. Pada waktu Sultan Adiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan itu diangkat menjadi sebagai raja di Mataram. Karena sebuah imbalan, beliau itu membantu untuk membunuh Arya Panangsang. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, yaitu pada tahun 1575, Sutawijaya diangkat menjadi raja di Kerajaan Mataram. Dalam menjalankan masa pemerintahannya, Sutawijaya ini mengalami banyak rintangan, yaitu seperti Adipati di Pulau Utara Jawa ingin membebaskan diri sebagai kerajaan yang bebas. Untuk menundukkan pemberontakan, akhirnya Sultan Agung mempersiapkan sejumlah pasukan bersenjata dan armada laut. Akhirnya usaha beliau pun berhasil, yaitu pada tahun 1625. Kerajaan Mataram akhirnya berhasil menguasai seluruh Jawa, kecuali Banten, Cirebon, Batavia, dan Dharmawijaya. Kebudayaan yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Mataram ini yaitu di bidang seni. Ada seni tari, seni pahat, suara, dan sastra. Perkembangan di bidang kesastraan yaitu memunculkan karya yang sangat terkenal, yaitu Kitab Gending yang merupakan perpaduan antara hukum Islam dengan adat istiadat Jawa, yang biasanya disebut dengan hukum Surya Alam. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon yaitu merupakan kerajaan yang ternama di Jawa Barat. Nah, Kerajaan Cirebon ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Fatihillah, kemudian beliau naik tahta. Secara resmi beliau pun menjadi sultan di Kerajaan Cirebon, yaitu pada tahun 1568. Setelah beliau meninggal, beliau pun digantikan oleh pangeran secara berturut-turut, yaitu Pangeran Adipati Ratu, Pangeran Adipati Anom Cirebon, dan Panembahan Girilia. Panembahan Girilia memiliki 3 putra, yaitu yang pertama Pangeran Mutawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Pada penobatan ketiganya pada tahun 1677, akhirnya Kerajaan Cirebon terpecah belah menjadi 3 bagian, dan ketiganya itu dipimpin oleh putranya Panembahan Girilia. Dan yang terakhir yaitu ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten yang pertama rajanya yaitu adalah Sultan Hasanuddin. Beliau diangkat pada tahun 1570 dan digantikanlah oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, Banten mengalami masa kejayaan, yaitu di mana masyarakatnya hidup tentram, aman, dan damai. Karena masyarakatnya sangat diperhatikan dan dibangunnya kota dan dibangunnya irigasi untuk masa pertanian. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. Akhirnya banyak pedagang Cina, pedagang India, Gujarat, Persia, dan Arab datang ke Banten.
Nah, kehidupan sosial masyarakat Banten ini dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam. Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan tetapi meluas hingga ke pedalaman. Setelah beberapa kosong waktunya pimpinan Banten, akhirnya Kesultanan Banten mulai bangkit kembali ketika dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 hingga 1680. Nah, cita-cita beliau adalah mempersatukan wilayah Pasuruan di bawah kekuasaan Banten dan memajukan agama Islam. Dan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini, pelabuhan Banten pun mampu berkembang menjadi pelabuhan ekspor internasional. Dari pelabuhan Banten, banyak komoditi dagang yang ekspor ke Persia, India, Arab, dan Manila, Tiongkok, dan Jepang di sektor pertanian. Beliau membuka ladang-ladang baru, perluasan sawah, dan perbaikan perairan. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan sedikit sejarah tentang tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.